Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama saya, Ibu Sri Rahmawati. Pada video ini, Ibu akan membahas bagaimana cara menuliskan, membandingkan, dan menurunkan bilangan bulat. Jadi, anakku fokus ya. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menonton video ini yaitu anak-anakku diharapkan dapat membaca dan menuliskan bilangan bulat, dan itu anak-anakku juga diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Apa itu bilangan? Tentu bilangan sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku sekalian ya. Di SD juga kalian sudah mempelajari tentang bilangan. Jadi di sini Bu akan mengingatkan kembali bahwa bilangan itu adalah konsep matematika dasar yang digunakan untuk menghitung kuantitas atau jumlah suatu benda maupun fenomena. Jadi bilangan ini biasa digunakan dalam perhitungan maupun pengukuran. Misalnya, anak-anakku ingin menghitung uang, itu juga menggunakan konsep bilangan. Ingin mengukur waktu ataupun mengukur suhu, jarak dan waktu, dan masih banyak lagi penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, bilangan adalah konsep matematika yang sangat penting. Jadi bilangan itu disimbolkan dengan angka atau lambang bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama, bilangan asli. Jadi bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan gabungan bilangan asli dengan angka 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu mencakup bilangan cacah ditambah angka negatif. Contoh dari bilangan bulat yaitu negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selain bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat, ada juga yang disebut dengan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu yang bentuknya seperti apa? Jadi bilangan pecahan itu contohnya 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Selain dalam bentuk pecahan, bilangan rasional itu juga bisa dalam bentuk bilangan desimal yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti bilangan 0,75 dan 0,5. Nah, kenapa 0,75 ini dan 0,5 termasuk bilangan rasional? Karena 0,75 dapat dinyatakan dalam pecahan 3/4, sedangkan 0,5 itu dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Nah, selain itu, bilangan rasional juga bisa dalam bentuk desimal yang berulang seperti 0,333 karena 0,333 ini bisa dinyatakan menjadi bentuk pecahan sepertiga. Anak-anakku tahu tidak kalau di Indonesia itu terdapat daerah yang suhu udaranya mencapai bilangan negatif. Salah satunya adalah Gunung Puncak Jayawijaya. Suhu di Puncak Jayawijaya itu bervariasi tergantung ketinggian dan waktu di mana pengukuran dilakukan. Secara umum, suhu di daerah tersebut cenderung dingin dengan rata-rata suhu harian sekitar 10-15 derajat Celcius. Namun di malam hari suhu ini bisa berubah, turun hingga di bawah 0 derajat Celcius, terutama di puncak gunung yang lebih tinggi. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi permasalahan berikut ini. Gambar termometer ini menunjukkan suhu di puncak Jayawijaya hari ini. Nah, pada termometer ini terdapat dua satuan, yaitu satuan Fahrenheit dan satuan derajat Celcius. Anak-anakku bisa tidak menentukan berapa suhu di puncak Jayawijaya hari ini? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara membaca skala pada termometer? Nah, sekarang anak-anakku perhatikan batas air raksa yang berwarna merah ini. Jadi, batas air raksa ini menunjukkan skala ini ya. Nah, sekarang perhatikan antara skala 0 sampai negatif 10 derajat. Kira-kira air raksanya berada pas di pertengahan kan? Nah, karena air raksa ini menunjukkan pas pertengahan antara 0 dan negatif 10 derajat Celcius, maka kita bisa memperkirakan bahwa suhu di puncak Jayawijaya hari ini itu sekitar negatif 5 derajat Celcius. Untuk lebih memahami cara menuliskan bilangan bulat,
Ilustrasi bilangan yang ditunjukkan pada termometer dapat disajikan dalam bentuk garis bilangan. Jadi garis bilangan yang bisa digunakan ada yang disebut dengan garis bilangan vertikal. Nah, anak-anakku bisa memindahkan skala dari termometer. Kita mulai dari titik pangkalnya yaitu titik 0. Nah, kemudian skala di atas 0 itu menunjukkan skala yang bernilai positif, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan skala atau suhu yang berada di bawah angka 0 ini menunjukkan suhu yang bernilai negatif, yaitu negatif 10, negatif 20, dan negatif 30. Nah, selain menggunakan garis bilangan vertikal, anak-anakku juga bisa menggunakan garis bilangan yang horizontal. Jadi cara mengkonversinya itu, ya kita mulai dari angka 0 juga. Nah, angka atau suhu yang berada di sebelah kanan itu adalah angka atau suhu yang bernilai positif, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan di sebelah kiri angka 0 itu adalah skala yang bernilai negatif, yaitu minus 10, min 20, dan minus 30. Dari ilustrasi termometer sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa suatu bilangan bulat itu semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi mengingatkan kembali bahwa bilangan bulat itu terbagi 3 ya. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi pemahaman tentang konsep bilangan bulat ini akan memudahkan anak-anakku dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Untuk lebih memahami cara menuliskan bilangan bulat, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal berikut ini ya. Nyatakan bilangan pada pernyataan berikut dengan tanda positif atau negatif. Pernyataan yang pertama, berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama 1 minggu. Nah, kata kuncinya adalah berat badan Amir susut. Jika berat badan susut artinya berkurang kan? Jadi, angkanya bisa dinyatakan dalam negatif 3. Selanjutnya, pedagang masker itu mendapat keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Nah, kalau mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan penghasilan yang berlebih kan? Sehingga ini bisa dinyatakan dalam angka positif 200.000. Nah, sebenarnya untuk positif 200.000 itu boleh juga dinyatakan dengan 200.000 saja tanpa menuliskan tanda positifnya. Contoh yang ketiga, kapal selam menyelam ke dalam 100 meter di bawah permukaan laut. Menyelam. Menyelam itu kita memprediksi bahwa dia itu turun kan? Turun. Turun artinya dia berada di bawah permukaan air laut. Ini artinya angkanya negatif 100. Setelah anak-anakku bisa menuliskan bilangan bulat dalam bentuk negatif atau positif dan bisa menuliskannya dalam garis bilangan, nah sekarang kita akan mencoba membandingkan bilangan bulat. Manakah yang memiliki nilai lebih kecil, negatif 2 atau positif 6? Nah, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil, negatif 2 atau positif 6. Nah, sekarang kita memulai dengan menuliskan angka-angka pada garis bilangannya. Jadi saya menggunakan garis bilangan vertikal. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 5 dan 6 ya. Ini saya tuliskan di sebelah kanan angka 0. Kemudian angka negatif di sebelah kiri, yaitu negatif 1, negatif 2, ya boleh sampai negatif 3. Nah, sekarang kita akan melihat angka negatif 2. Negatif 2 ini saya lingkari. Yang mau kita bandingkan adalah negatif 2 dan positif 6. Nah, untuk mengecek mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar, perhatikan angka negatif 2 dengan posisi angka 0. Negatif 2 ini berada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, negatif 2 ini kan berada di sebelah kiri ya. Ini berada di kiri. Sedangkan positif 6 ini berada di kanan angka 0. Karena negatif ada di kiri, otomatis nilainya lebih kecil. Dan positif 6 lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negatif 2 itu lebih kecil dari positif 6.
Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan beberapa contoh soal berikut untuk membandingkan bilangan bulat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih dari atau dengan tanda kurang dari. Soal yang pertama, 235 dengan 74. Tanda apa yang sesuai? Apakah tanda lebih dari atau kurang dari? Nah, jika anakku masih ragu-ragu, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Jadi langkah pertama, kita meletakkan angka nolnya. Nah, kemudian mana yang lebih kecil dulu? Kita mulai dari angka 74. Ke kanannya lagi itu adalah angka 235. Jadi di sini terlihat ya, kalau memang 235 itu ada di kanan, otomatis 235 itu nilainya lebih besar dari 74. Nah, selanjutnya soal yang kedua, 120 dengan 415. Nah, aku bisa tidak menentukan tandanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan garis bilangan juga bisa ya. Ini kan 120 lebih sedikit daripada 415. Jadi boleh langsung saja kita menuliskan tanda kurang dari. Selanjutnya untuk negatif 46 dan 12. Ya, kita bisa menggunakan lagi bantuan garis bilangan. Kita meletakkan angka 0. Nah, negatif 46. Negatif itu berada di kiri atau kanannya 0 ya? Ya, dia berada di sebelah kiri, yaitu negatif 46. Sedangkan 12 itu positif, berada di sebelah kanan. Nah, terlihat kalau negatif 46 ini lebih di kiri, sehingga dia lebih kecil dari 12. Yang terakhir, negatif 25 dengan negatif 100. Ini angkanya sama-sama negatif. Kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Nah, letakkan angka 0. Setelah angka 0, kita beralih ke sebelah kiri ya, karena semuanya negatif, berarti dimulai dari negatif 25, dilanjutkan lagi dengan negatif 100. Negatif 25 berada di sebelah kanan atau lebih kanan dari negatif 100. Jadi negatif 25 itu lebih besar dari negatif 100. Bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mencoba mengurutkan bilangan bulat. Ini mudah ya, jika anakku sudah bisa memahami cara membandingkan bilangan bulat, nanti akan mudah untuk mengurutkannya. Kita langsung saja ke contoh soal. Urutkan suhu berikut dari yang paling dingin. 5 derajat Celcius, minus 3 derajat Celcius, minus 8 derajat Celcius, minus 13 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Nah, untuk mengurutkan suhu-suhu ini, anak-anakku bisa menggunakan bantuan garis bilangan supaya lebih mudah menempatkan nilai-nilai dari suhu-suhu tersebut. Nah, kita memulai dari titik pangkalnya ya, yaitu titik 0. Nah, setelah meletakkan titik nolnya, kita melihat dulu, kita mengidentifikasi suhu-suhu yang bernilai positif. Ada 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Tentu anakku sudah bisa membandingkan mana yang lebih kecil ya. Jadi setelah angka 0 itu, kita menuliskan angka 5 derajat Celcius dilanjutkan dengan 10 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan pindah ke suhu yang bernilai negatif. Di sini ada negatif 3, negatif 8, dan negatif 13. Nah, sekarang kita akan menempatkan sesuai letaknya di garis bilangan. Negatif itu berada di sebelah kiri. Berarti kita mulai dari negatif 3, kemudian dilanjutkan dengan negatif 8, kemudian selanjutnya lagi negatif 13. Nah, sekarang suhu-suhunya sudah tertata rapi dalam garis bilangan. Di sini di soal diminta diurutkan dari yang paling dingin. Nah, yang paling dingin pada suhu itu berarti kita memulai dari suhu yang berada di sebelah kiri. Nah, jadi urutannya yang benar itu adalah minus 13, kemudian minus 8, atau negatif 8, kemudian negatif 3, dilanjutkan dengan 0, 5, dan 10. Jadi, perlu anakku perhatikan ya, perintah dari soal. Terkadang soal itu diminta dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya, urutannya diminta dari yang terbesar dari yang terkecil. Jadi, anak-anakku diharapkan teliti ya dalam mengurutkan
bilangan-bilangan bulat. Demikianlah materi tentang menuliskan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.